Halo teman-teman, kali ini kita berada di depan Tugu Monumen Puputan Kelungkung. Dan nanti kita akan melihat isi dari ruangan monumen yang memiliki tinggi 28 meter ini. Monumen ini adalah simbol perjuangan rakyat Kerajaan Kelungkung dalam melawan penjajah. Dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan dan kesatria Kerajaan Kelungkung dalam melawan kolonial Belanda. Di dalam monumen ini terdapat ragam cerita kehidupan zaman Kerajaan Kelungkung mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya hingga memilih berperang dengan penjajah Belanda. Cerita-cerita itu tertata rapi di dinding dalam monumen. Diawali dari suasana kehidupan masyarakat Bali kuno dengan kekhasan arsitektur tradisional yang menyatu dengan alam lingkungan. Tampak mereka sedang sibuk menyiapkan sarana upacara. Raja yang pertama memerintah Bali terkenal bengis karena menganggap dirinya adalah dewa. Namanya Dalam Bedahulu. Pada waktu itu agama Hindu belum berkembang. Kepercayaan mereka animisme dan percaya adanya roh nenek moyang yang telah meninggal. Bali mengalami zaman keemasan di mana kehidupan seni budaya sangat pesat. Pertanian mengalami kemajuan karena sistem pengairan subak sangat menunjang kesuksesan. Tampak raja dalam batu renggong dengan semangat, dedikasi tinggi, dan dengan tekun meninjau perkembangan kehidupan masyarakat. Kehidupan seni budaya sangat berkembang pesat dan mengalami zaman keemasan pada abad ke-15. Para seniman sangat sibuk membangun rumah-rumah peribadatan, kekawin, tari-tarian, dan sebagainya. Pada abad ke-19, Bali mulai dijamah oleh Belanda. Sebenarnya sebelum itu sudah ada Belanda masuk yaitu pada abad ke-16, namun belum menunjukkan kekuatannya. Baru abad ke-19 lah mereka menunjukkan kekuatannya dengan menyerang Buleleng. Dan Buleleng mengadakan perlawanan dengan Perang Puputan di Buleleng dengan benteng Jagaraga. Pada tahun yang sama terjadi Perang Kusambe di bawah pimpinan Ide Idewa Agung Istri Kania. Pada perang tersebut Jenderal Mitchell tewas akibat tusukan keris sakti Raja Kelungkung. Pada tahun 1906 juga terjadi Perang Puputan di Denpasar, di mana kekalahan juga terjadi pada raja-raja di Bali. Kompeni Belanda juga mengadakan pengacauan dan mengobarkan perang candu di Gegel. Suasana menjadi tegang dan berpengaruh pada keamanan istana Kerajaan Kelungkung. Suasana perang di Puri Gelgel dengan latar belakang pura dasar yang sangat penting peranannya hingga kini. Perang Puputan Kelungkung di bawah Raja Ide Idewa Agung Jambe tahun 1908 menandai jatuhnya Kelungkung, maka berakhirlah Kerajaan Bali, lalu dikuasai Belanda. Pada diorama tampak tentara Belanda yang dibantu oleh tentara dari pulau-pulau lain menyerbu istana Semarapura dan seluruh puri dibakar habis. Dengan jatuhnya Kelungkung, maka di Bali di bawah pemerintahan kompeni memanggil semua raja-raja dari setiap kabupaten untuk mengadakan sidang raja-raja di Denpasar. Raja Kelungkung diwakili oleh Ide Idewa Agung Geg. Pada tahun 1942, Jepang masuk menjamah Kelungkung. Para rakyat jelata kena kerja paksa, antara lain membuat goa-goa perlindungan di Tukad Bubuh. Pada masa itu rakyat menderita kelaparan dan hidup morat-marit. Perang di Margerane di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai merupakan rentetan dari perang kemerdekaan di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta. Pasukan Cengwanara di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai dengan sengit mempertahankan Bali dari serangan Nika atau kompeni. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengadakan pembangunan di segala bidang, baik material maupun spiritual.
Dibangun juga berbagai monumen di Indonesia, di antaranya adalah Monumen Puputan Kelungkung. Pelangi, mana pelangi? Mana pelangi? Oh itu pelangi.